الحمد لله الحمد لله الذي رزقنا رزقا طيبا وننفق بها إلى أهلنا واليتامى والمساكين وفي سبيل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المستمعون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sejati adalah hijrah yang abadi. Takwa bukanlah perjalanan sekali waktu yang selesai dalam satu peristiwa, melainkan gerak tanpa henti dari kelalaian menuju kesadaran, dari keingkaran menuju ketaatan, dari kecintaan pada dunia menuju kerinduan kepada akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ada satu kata yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, namun hanya kita pahami sebagai perubahan penampilan semata, yaitu kata hijrah. Padahal hijrah maknanya jauh lebih dalam. Kata hijrah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti meninggalkan. Namun meninggalkan apa? Inilah inti yang harus kita pahami dengan jernih. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, bukan sekadar berganti pakaian atau sekadar mengubah penampilan luarnya. Hijrah adalah keputusan seorang hamba untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapati di bumi ini tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Allah memberi jaminan kepada siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih luas dan lebih baik. Inilah prinsip dasar hijrah. Setiap pengorbanan yang dilakukan untuk meninggalkan keburukan, meninggalkan lingkungan yang tidak baik, meninggalkan kebiasaan yang merusak, Allah akan mengganti dengan kelapangan dan keberkahan. Maka di Jumat yang berkah ini, Khatib akan sampaikan tentang 3 dimensi hijrah yang harus berjalan seiring, tidak boleh ketimbangan atau setengah-setengah. Dimensi yang pertama adalah hijrah jati. Inilah adalah hijrah yang paling berat dan paling sedikit dilakukan orang. Hijrah jati berarti perjalanan sunyi seorang hamba dari penyakit-penyakit hati menuju kesucian jiwa, dari kesombongan menuju ketawaduan, dari iri hati dan dengki menuju kelapangan dada, dari cinta kepada dunia menuju zuhud yang menenangkan. Rasulullah SAW bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahat jasad kullu, wa idza fasadat fasadat jasad kullu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Inilah mengapa hijrah batin adalah fondasi segala hijrah. Percuma seorang mengubah penampilannya menjadi sangat Islami jika hatinya masih dipenuhi dengan kesombongan. Percuma seseorang melakukan yang menyenggolnya, mengecilkan celananya atau memakai pakaian
tidak dimulai dari batin akan melahirkan pribadi yang rapuh, mudah menghakimi dan jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Hijrah juga berarti meninggalkan kebencian yang tidak berdasar, prasangka buruk, dan meninggalkan ghibah yang mengkoyak-koyak kehormatan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian mengikuti sebagian orang lain. Inilah hijrah batin, ketika kita memutuskan untuk tidak lagi berbicara aib orang lain, tidak lagi sibuk mencari kesalahan saudara sendiri, tak lagi menghakimi niat yang hanya Allah yang tahu. Sungguh ini adalah hijrah yang sangat berat, tetapi disinilah letak keindahan Islam. Dimensi yang kedua adalah hijrah zahir. Hijrah ini sering kita saksikan dan yang paling menjadi sorotan. Hijrah zahir adalah perubahan zahir yang merupakan manifestasi dari perubahan batin. Ia mencakup perbaikan ibadah, perbaikan salat yang tadinya bolong-bolong menjadi 5 waktu, memperbaiki aurat dengan cara berpakaian, menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjauhi lingkungan yang menjerumuskan kepada maksiat. Namun yang kita harus waspadai adalah fenomena hijrah yang hanya berkutat pada simbol-simbol tanpa kedalaman makna. Betapa sering kita dengar seseorang yang baru berhijrah lalu serta-merta merasa dirinya lebih baik dari orang lain, menghina orang lain yang belum hijrah, menyesatkan orang lain, dan memihakkan orang lain. Betapa sering kita saksikan semangat hijrah yang justru melahirkan kebaikan, tapi malah menimbulkan sikap kasar kepada saudara sendiri, memutus tali silaturahmi, dan teman-teman lama yang dianggap masih berdosa dan merasa dirinya yang ahli juga, serta menghakimi sesama muslim yang belum sampai pada tahap pemahaman yang setara dengannya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Beliau justru bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dimensi yang ketiga yaitu hijrah duniawi. Apakah Islam mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia sama sekali? Jawabannya tidak. Islam mengajarkan kita untuk menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Inilah makna hijrah duniawi yang sebenarnya. Berhijrah menjadi hamba dunia, menjadi tuan bagi dunia. Banyak orang yang salah paham. Mereka mengira bahwa berhijrah dari dunia berarti meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis, dan hidup dalam kemiskinan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi ulama adalah orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah saudagar kaya raya. Sahabat Muslim bin Affan adalah pengusaha sukses. Mereka semua berhijrah tapi tidak meninggalkan dunia. Mereka justru menguasai dunia dan menjadikannya alam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah duniawi maknanya mengubah orientasi kita terhadap harta, terhadap jabatan dan popularitas. Dari yang semula bekerja hanya untuk menumbuh kekayaan, berhijrah menjadi bekerja untuk beribadah dan memberi manfaat. Dari yang semula berbisnis dengan cara yang haram, yang riba dan mengandung penipuan, berhijrah dengan bisnis yang jujur, amanah, dan menegakkan syariat. Dari yang semula menghabiskan gaji hanya untuk gaya hidup dan pamer, berhijrah menjadi tangan yang gemar untuk bersedekah dan membantu sesama muslim. Inilah hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang tidak membuat kita lari dari dunia, tetapi membuat kita mampu menaklukkan dunia dengan keimanan. Masyaallah muslimin sedang doakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama
dari hati yang sakit menuju hati yang selamat, hijab zahir dari perilaku yang buruk menuju amal yang soleh, dan hijab duniawi dari orientasi dunia semata menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maka kita ingat, hijrah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Jangan pernah kita berhenti di tengah jalan, jangan pernah pula merasa cukup dan sudah sempurna. Kita terus bergerak